Secara logika kekuasaan, ada satu hal yang sejak awal terasa janggal. File Epstein seharusnya tidak pernah dibongkar ke publik. Bukan karena isinya tidak penting, justru karena isinya terlalu besar. Dokumen ini menyentuh reputasi presiden, miliarder, elit finansial, bahkan institusi lama yang selama puluhan tahun membentuk arah kebijakan global. Dalam sistem kekuasaan manapun, membuka hal seperti ini bukan keputusan ringan. Ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal stabilitas. Kalau begitu, pertanyaannya menjadi sederhana, tapi mengganggu. Kenapa file ini tetap dibuka? Jawabannya hampir pasti kemungkinan bukan karena negara tiba-tiba berubah menjadi sepenuhnya jujur. Dan juga bukan semata demi keadilan moral. Jawabannya lebih masuk akal jika kita melihat satu prinsip dasar dalam dunia kekuasaan. Nilai individu jauh lebih kecil dibandingkan nilai sistem. Ada satu paradoks mendasar dalam dunia kekuasaan yang sering tidak disadari oleh publik. Di mata masyarakat, reputasi seorang presiden adalah simbol legitimasi negara. Nama baik seorang miliarder adalah fondasi kekuasaan ekonominya. Dan kehormatan figur publik dianggap sebagai sesuatu yang tak tergantikan. Skandal personal dipersepsikan sebagai kehancuran total. Seolah ketika satu nama jatuh, seluruh sistem ikut runtuh. Namun logika ini hampir tidak pernah dipakai oleh sistem kekuasaan itu sendiri. Dalam cara kerja kekuasaan, individu tidak pernah menjadi pusat yang tak tergantikan. Sistem dibangun justru dengan asumsi bahwa manusia bisa gagal, bisa jatuh, dan bisa diganti. Reputasi dalam konteks ini bukan aset sakral, melainkan variabel yang dapat dinegosiasikan, dikelola, bahkan dikorbankan jika diperlukan. Skandal personal bukan ancaman eksistensial, melainkan biaya operasional, sesuatu yang diperhitungkan sejak awal sebagai risiko yang mungkin harus dibayar demi tujuan yang lebih besar. Yang benar-benar dijaga mati-matian oleh sistem bukanlah citra satu orang, melainkan struktur yang menopang kekuasaan itu sendiri. Stabilitas politik, kesinambungan kebijakan, dan arah jangka panjang negara. Selama struktur itu tetap utuh, keruntuhan individu justru bisa menjadi mekanisme penyelamatan. Dalam banyak kasus sejarah, menjatuhkan satu figur berfungsi untuk meredam tekanan publik, mengalihkan kemarahan, dan menciptakan ilusi koreksi internal, tanpa harus menyentuh fondasi sistem yang sebenarnya. Dari sudut pandang inilah pembukaan file Epstein menjadi masuk akal secara logika kekuasaan. Jika reputasi presiden, miliarder, atau elit lama sampai dikorbankan, itu bukan karena sistem kehilangan kendali, tetapi justru karena sistem merasa cukup kuat untuk menanggung kerugiannya. Individu-individu tersebut telah menjadi variabel yang bisa dilepas, demi melindungi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih permanen. Dalam dunia kekuasaan, popularitas memang tampak besar di mata publik, tetapi bagi sistem, ia seringkali tidak lebih dari alat yang bisa digunakan, atau dibuang, ketika sudah tidak lagi efisien. Dalam logika kekuasaan, ada satu prinsip tidak tertulis yang hampir selalu berlaku. Negara tidak pernah mengorbankan elit besar tanpa alasan yang bersifat eksistensial. Elit, baik itu presiden, miliarder, pemimpin institusi, atau figur berpengaruh, adalah bagian dari mesin stabilitas. Mereka bukan sekadar individu, melainkan simpul-simpul kekuasaan yang menjaga sistem tetap berjalan. Maka ketika simpul-simpul ini sengaja dilemahkan, dipermalukan, atau dibiarkan jatuh di hadapan publik, itu menandakan bahwa negara sedang menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada sekadar skandal personal. Dalam sejarah modern, pengorbanan elit hampir selalu muncul di momen-momen transisi besar. Ketika sistem ekonomi lama mulai tidak berfungsi, ketika peta geopolitik bergeser, ketika legitimasi institusi lama dipertanyakan, atau ketika generasi kekuasaan harus diganti, negara seringkali memilih untuk membersihkan wajah lama demi menyelamatkan arah baru. Elit lama menjadi beban simbolik. Mereka mewakili sistem yang sudah tidak sepenuhnya bisa dipertahankan, tetapi juga terlalu berbahaya untuk dipertahankan tanpa koreksi. Kasus Epstein menjadi relevan di titik ini karena ia menyeret bukan satu kelompok kecil, melainkan lintas sektor kekuasaan, politik,
finansial, akademik, bahkan simbol-simbol moral publik. Membiarkan nama-nama besar itu tercemar, berarti negara sadar betul akan dampaknya terhadap kepercayaan publik dan stabilitas jangka pendek. Namun keputusan itu tetap diambil. Ini memberi sinyal bahwa ancaman yang sedang dihadapi bukan lagi soal reputasi elit, melainkan soal arah sistem itu sendiri. Ketika mempertahankan elit lama justru berpotensi menghambat adaptasi sistem, maka pengorbanan mereka menjadi pilihan yang rasional, meski terlihat brutal di mata publik. Dengan kata lain, pembukaan file Epstein bukanlah tindakan impulsif atau kegagalan kontrol. Ia lebih menyerupai keputusan kalkulatif, mengorbankan bagian dari elite untuk menjaga kelangsungan struktur yang lebih besar. Negara tidak sedang menghancurkan dirinya sendiri, ia sedang memilih bagian mana yang boleh runtuh agar keseluruhan sistem tetap bertahan. Dan keputusan seperti ini hanya muncul ketika kekuasaan merasa berada di persimpangan yang tidak lagi bisa dihindari. Jika kita lepaskan diri dari satu kasus atau satu kebijakan tertentu, lalu melihat gambaran besarnya, Amerika saat ini berada pada posisi yang secara struktural sulit untuk kembali ke kondisi lama. Sistem ekonomi yang selama puluhan tahun menopang stabilitas mulai menunjukkan ketegangan serius. Utang membesar, ketimpangan melebar, dan mekanisme lama semakin sulit mengakomodasi realitas baru. Pada saat yang sama, dominasi global yang dulu relatif tak tertandingi kini menghadapi tantangan terbuka, baik dari kekuatan negara lain maupun dari perubahan teknologi yang menggerus keunggulan tradisional. Ini bukan krisis satu sektor, melainkan tekanan simultan dari banyak arah. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi prosedural yang bertumpu pada kepercayaan publik ikut terpengaruh. Polarisasi meningkat, legitimasi institusi menurun, dan kepercayaan pada elit lama melemah. Teknologi mempercepat semuanya. Cara bekerja berubah, cara informasi dikontrol berubah, bahkan cara kekuasaan dijalankan ikut bergeser. Negara besar yang berada dalam situasi seperti ini biasanya tidak punya ruang untuk mundur ke status quo. Mereka hanya punya dua pilihan: beradaptasi secara struktural atau menghadapi instabilitas yang lebih dalam. Di titik inilah, manajemen perhatian publik menjadi krusial. Perubahan besar hampir selalu membutuhkan ruang psikologis. Ruang di mana masyarakat tidak sepenuhnya fokus pada proses restrukturisasi yang sedang berjalan. Skandal besar, konflik simbolik, dan kejatuhan figur lama seringkali muncul beriringan dengan fase-fase ini. Bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai bagian dari dinamika transisi. Dalam konteks ini, pembukaan file Epstein dapat dibaca bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari lanskap yang lebih luas. Sebuah momen di mana sistem merasa tidak lagi bisa mempertahankan semua warisan lama, dan harus mulai memilih mana yang dilepas agar langkah ke depan tetap memungkinkan. Dalam dunia kekuasaan, rahasia pada awalnya berfungsi sebagai pelindung. Ia menjaga stabilitas, mencegah kepanikan, dan memberi ruang bagi negara untuk mengelola risiko secara internal. Namun rahasia tidak selalu aman untuk disimpan selamanya. Pada titik tertentu, akumulasi informasi tertutup justru berubah menjadi beban strategis. Negara mulai menghitung bukan hanya manfaat menyembunyikan, tetapi juga biaya yang muncul jika rahasia itu bocor secara tak terkendali. Biaya tersebut datang dari berbagai arah. Kebocoran sepihak, baik melalui whistleblower, peretasan, atau aktor asing, berisiko menciptakan krisis narasi yang tidak bisa dikendalikan. Publik tidak hanya marah karena isi informasi, tetapi karena merasa dikeluarkan sepenuhnya dari kebenaran. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan terhadap institusi bisa runtuh lebih cepat dibandingkan dampak skandal itu sendiri. Rahasia yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga sistem, justru mulai mengancam legitimasi sistem tersebut. Ketika negara sampai pada kesimpulan bahwa risiko menyimpan rahasia lebih besar daripada risiko membukanya, strategi pun berubah. Solusinya bukan membuka seluruh kebenaran, melainkan membuka dengan kendali penuh. Informasi dirilis secara bertahap, dengan seleksi ketat, kerangka hukum, dan narasi resmi yang sudah disiapkan. Tujuannya bukan transparansi total,
tetapi pengalihan fungsi rahasia dari sesuatu yang disembunyikan menjadi sesuatu yang dikelola. Dalam kerangka ini, pembukaan file Epstein dapat dibaca sebagai bentuk pengamanan kendali, bukan pelepasan kendali. Negara memilih untuk membuka sebagian informasi agar tidak dibuka oleh pihak lain dengan cara yang lebih destruktif. Dengan mengatur waktu, konteks, dan bentuk keterbukaan, negara tetap memegang kendali atas apa yang dianggap penting, apa yang dianggap sekunder, dan apa yang sama sekali tidak masuk ke ruang publik. Ini bukan pengakuan kelemahan, melainkan adaptasi terhadap kenyataan bahwa dalam era informasi, rahasia yang terlalu besar justru semakin sulit untuk dipertahankan tanpa risiko eksistensial. Salah satu kesalahan paling umum dalam memahami kekuasaan adalah anggapan bahwa elit selalu bersatu, saling melindungi, dan bergerak sebagai satu blok yang solid. Gambaran ini memang nyaman, tapi jarang akurat. Dalam praktiknya, elit justru berada dalam kondisi kompetisi permanen. Mereka berbagi ruang kekuasaan yang sama, tetapi dengan kepentingan, visi, dan strategi yang seringkali saling bertabrakan. Koalisi elit biasanya bersifat sementara, cair, dan rapuh. Bertahan hanya selama kepentingan mereka masih sejalan. Di dalam struktur kekuasaan besar, konflik jarang muncul secara terbuka. Ia bergerak melalui tekanan hukum, narasi media, kebocoran informasi, manuver birokrasi, dan penggunaan institusi sebagai alat. Dalam konteks seperti ini, arsip dan dokumen sensitif bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan aset strategis. Siapa yang menguasai informasi, menguasai leverage. File Epstein, dengan jaringannya yang lintas sektor dan lintas dekade, menjadi contoh sempurna dari jenis aset semacam ini. Ketika keseimbangan kekuasaan masih stabil, dokumen seperti itu biasanya disimpan, dikunci, dan dijadikan alat pencegah diam-diam. Semua pihak tahu ia ada, tapi tidak ada yang berkepentingan untuk meledakkannya. Namun ketika keseimbangan mulai bergeser, karena perubahan ekonomi, teknologi, atau politik, fungsi dokumen tersebut ikut berubah. Ia tidak lagi sekadar alat penahan, melainkan senjata aktif. Dalam situasi seperti ini, menjatuhkan sebagian elit bisa menjadi cara untuk melemahkan faksi tertentu, membuka ruang bagi faksi lain, atau merapikan ulang hierarki kekuasaan. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa proses ini tidak selalu dikendalikan oleh satu aktor tunggal. Ia seringkali merupakan hasil tarik-menarik banyak kepentingan yang bergerak serempak ke arah yang sama, meski dengan motif berbeda. Sebagian elit mungkin melihat pembukaan file sebagai ancaman, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang. Dalam kondisi seperti itu, solidaritas runtuh dan kalkulasi individual mengambil alih. Siapa yang masih berguna dipertahankan, siapa yang terlalu berisiko dilepas, dan siapa yang bisa dijadikan tumbal simbolik. Bagi publik, semua ini tampak seperti momen transparansi atau keberanian institusional. Namun dari dalam sistem, ia lebih menyerupai proses reorganisasi. Bukan penghancuran elit secara menyeluruh, melainkan penyaringan. Mereka yang jatuh bukan semata karena bersalah, tetapi karena posisi mereka dalam struktur kekuasaan sudah tidak lagi sejalan dengan arah yang sedang dibentuk. Dalam pertarungan semacam ini, moralitas seringkali menjadi bahasa yang dipakai keluar, sementara logika kekuasaan bekerja dengan perhitungan yang jauh lebih dingin di dalam. Dengan sudut pandang ini, pembukaan file Epstein tidak lagi terlihat sebagai serangan terhadap elit secara umum, melainkan sebagai bagian dari konflik internal di antara mereka. Publik menyaksikan efek akhirnya, tetapi proses sebenarnya terjadi jauh sebelum dokumen itu sampai ke tangan masyarakat. Yang tampak seperti kejatuhan figur-figur besar, pada dasarnya adalah hasil dari pertarungan yang sudah lama berlangsung di balik layar. Dan file Epstein hanyalah salah satu alat yang akhirnya digunakan. Pertanyaan ini hampir selalu muncul ketika publik dihadapkan pada peristiwa besar yang tampak terlalu rapi, terlalu tepat waktu, atau terlalu sistematis. Naluri manusia cenderung mencari satu pusat kendali, satu rencana rahasia besar yang mengatur segalanya dari balik layar. Namun dalam realitas kekuasaan modern, cara kerja semacam itu justru jarang terjadi.
Sistem kekuasaan yang besar dan kompleks biasanya tidak digerakkan oleh satu skenario tunggal, melainkan oleh pertemuan banyak kepentingan yang saling menekan dan saling mengunci. Yang lebih sering terjadi adalah apa yang bisa disebut sebagai konvergensi kepentingan. Aktor-aktor besar, negara, institusi, korporasi, kelompok finansial, dan aparat keamanan bergerak dengan tujuan masing-masing, tetapi dalam kondisi tertentu arah gerak mereka mulai sejalan. Tidak karena mereka sepakat dalam satu rencana rahasia, melainkan karena tekanan struktural memaksa mereka menuju solusi yang mirip. Ekonomi yang menegang, teknologi yang mengganggu, ancaman keamanan baru, dan erosi kepercayaan publik menciptakan satu titik di mana banyak aktor menyimpulkan hal yang sama. Sistem lama tidak bisa dipertahankan tanpa koreksi besar. Dalam konteks seperti ini, pembukaan dosa lama, kejatuhan figur lama, dan pembongkaran simbol-simbol kekuasaan masa lalu seringkali terjadi secara bersamaan. Bukan karena ada satu dalang tunggal, tetapi karena banyak aktor melihat manfaat yang sama dari hasil akhirnya. Sebagian ingin membersihkan beban reputasi, sebagian ingin melemahkan lawan internal, sebagian ingin membangun legitimasi baru, dan sebagian hanya ingin mengurangi risiko yang semakin sulit dikendalikan. Semua motif itu berbeda, tetapi arah akhirnya beririsan. Dengan sudut pandang ini, file Epstein tidak perlu dipahami sebagai bagian dari satu konspirasi tertutup, melainkan sebagai produk dari tekanan kolektif. Ia menjadi titik temu di mana berbagai kepentingan menemukan alasan yang cukup kuat untuk bergerak ke arah yang sama. Publik melihatnya sebagai satu peristiwa tunggal, padahal di baliknya terdapat lapisan keputusan, kompromi, dan kalkulasi yang tidak pernah disatukan dalam satu ruang atau satu rencana resmi. Justru karena tidak ada satu kendali pusat, prosesnya terlihat kacau di permukaan, tetapi tetap menghasilkan pola yang konsisten. Pemahaman ini penting, karena ia menghindarkan kita dari penyederhanaan berlebihan. Dunia kekuasaan jarang bergerak seperti film konspirasi. Ia lebih sering bergerak seperti sistem besar yang sedang menyesuaikan diri di bawah tekanan, di mana banyak aktor mengambil keputusan rasional versi mereka masing-masing. Dan dari tumpukan keputusan itulah lahir perubahan besar yang tampak terkoordinasi, meski sebenarnya tidak pernah dirancang sebagai satu rencana utuh. Ketika semua lapisan ini disatukan, sesuatu yang lebih besar itu bukanlah satu kebijakan rahasia, satu undang-undang tersembunyi, atau satu rencana tunggal yang bisa ditunjuk dengan jari. Yang lebih besar adalah skala perubahan cara sistem mempertahankan dirinya di tengah tekanan yang datang bersamaan. Pada fase seperti ini, kekuasaan tidak sedang berusaha melakukan satu langkah dramatis, melainkan menata ulang banyak komponen sekaligus. Bagaimana legitimasi dibangun, bagaimana stabilitas dijaga, dan bagaimana arah jangka panjang dikunci agar tetap bisa berjalan. Perubahan ini menyentuh cara kekuasaan dijalankan secara praktis. Bagaimana ekonomi distabilkan di tengah ketegangan struktural, bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengawasan, bagaimana ancaman keamanan didefinisikan ulang, serta bagaimana kepercayaan publik direkonstruksi setelah lama tergerus. Dalam proses itu, simbol-simbol lama seringkali menjadi beban. Figur-figur yang merepresentasikan era sebelumnya, dengan seluruh dosa, kompromi, dan praktik abu-abunya, tidak selalu bisa dibawa masuk ke fase baru tanpa risiko. Maka mereka dilepas, bukan karena satu kesalahan tertentu, tetapi karena keberadaan mereka menghambat penataan ulang legitimasi. Disinilah pengorbanan simbolik berperan. Sistem membutuhkan bukti bahwa ia mampu membersihkan diri, bahwa ia sanggup mengoreksi masa lalu, meskipun koreksi itu tidak pernah menyentuh inti terdalam kekuasaan. Kasus Epstein, dengan reputasi yang sudah sangat tercemar dan jaringan yang terlalu luas untuk dipertahankan sepenuhnya, menjadi simbol yang efektif. Ia cukup kotor untuk dikorbankan, cukup besar untuk menyerap kemarahan publik, namun cukup lama sehingga kejatuhannya tidak mengancam struktur baru yang sedang dibangun. Dalam kerangka ini, kemungkinan pembukaan file bukanlah puncak kebenaran, melainkan bagian dari manajemen transisi. Yang dipertahankan bukan individu, bukan jaringan lama, bahkan bukan citra moral,
melainkan mesin kekuasaan itu sendiri. Kemampuannya untuk bertahan, beradaptasi, dan melanjutkan arah sejarah sesuai kepentingannya. Dan setiap kali mesin ini bergerak ke fase baru, selalu ada yang harus dilepas agar roda tetap berputar. Epstein dan jaringannya berfungsi sebagai pelepasan itu. Sebuah pengorbanan yang terlihat besar di permukaan, tetapi justru memungkinkan sistem melangkah ke depan tanpa beban simbolik yang lebih berbahaya. Dalam politik tingkat tinggi, hampir tidak pernah ada satu tindakan yang dilakukan untuk satu tujuan saja. Setiap keputusan besar, terutama yang menyentuh nama, reputasi, dan arsip sensitif para elit, biasanya dirancang untuk melayani banyak kepentingan secara simultan. Apa yang terlihat di permukaan seringkali hanya lapisan terluar dari kalkulasi yang jauh lebih dalam. Karena itu, rilis dokumen Epstein tidak bisa dibaca sebagai tindakan tunggal yang berdiri sendiri. Ia bukan semata urusan hukum, bukan pula murni tuntutan transparansi publik. Rilis ini bekerja di banyak level sekaligus, sebagai konsumsi media, sebagai sinyal politik, dan sebagai mekanisme internal dalam sistem kekuasaan itu sendiri. Yang dilihat publik hanyalah potongan informasi. Yang dibaca elit adalah pesan di balik potongan itu, tentang siapa yang sedang dilepas, siapa yang sedang diperingatkan, dan siapa yang masih berada dalam perlindungan sistem. Dari titik inilah kita perlu naik satu level analisis. Bukan lagi bertanya apa isi dokumennya, tetapi bagaimana dokumen itu digunakan. Karena di dunia kekuasaan, informasi bukan hanya alat untuk membuka kebenaran, melainkan senjata untuk mengatur posisi dan menjaga keseimbangan. Dan disinilah kita masuk ke fungsi paling senyap dari rilis Epstein, sebagai alat tekanan internal di antara para elit sendiri. Pada level paling atas kekuasaan, dokumen tidak pernah netral. Ia bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan instrumen aktif yang bisa mengatur perilaku di masa kini. Dalam konteks ini, dokumen Epstein berfungsi bukan hanya sebagai arsip kejahatan, tetapi sebagai alat tekanan internal. Sebuah mekanisme sunyi untuk menata ulang disiplin di antara elit itu sendiri. Di dunia elit, informasi sensitif adalah mata uang paling mahal. Bukan uang, bukan jabatan, melainkan apa yang kamu tahu tentang orang lain dan apa yang orang lain tahu tentangmu. Dokumen Epstein berisi relasi, kunjungan, kontak, dan keterhubungan. Dan dalam struktur kekuasaan, keterhubungan seringkali lebih berbahaya daripada kejahatan itu sendiri. Karena keterhubungan membuka pintu pada pertanyaan, siapa melindungi siapa dan sejak kapan? Ketika negara membuka dokumen ini secara parsial, yang sebenarnya terjadi bukanlah pembongkaran, melainkan pengaktifan leverage. Nama-nama yang muncul ke publik bukan sekadar informasi bagi masyarakat, tetapi pesan terbuka bagi para elit lain. Kami tahu siapa kalian, kami tahu sejarah kalian, dan kami tahu di mana posisi kalian saat ini. Sebaliknya, nama-nama yang tidak muncul justru memiliki makna yang lebih kuat. Ketidakhadiran nama adalah jaminan sementara, tanda bahwa seseorang masih berada dalam zona aman untuk saat ini. Disinilah logika tekanan bekerja. Elit yang namanya muncul akan berada dalam posisi defensif, reputasi tercoreng, jaringan sosial melemah, dan ruang geraknya menyempit. Mereka menjadi figur yang mudah dikorbankan, dipinggirkan, atau dipensiunkan secara paksa dari lingkaran kekuasaan. Sementara elit yang tidak disebut akan membaca pesan sebaliknya. Perlindungan itu ada, tapi tidak gratis. Perlindungan selalu bersyarat, pada loyalitas, pada kepatuhan, dan pada keselarasan dengan arah baru sistem. Yang paling penting, tekanan ini tidak bekerja melalui ancaman eksplisit. Tidak ada surat hitam, tidak ada pernyataan resmi. Tekanannya bersifat implisit, simbolik, dan psikologis. Setiap elit paham bahwa jika sebagian dokumen bisa dibuka hari ini, maka bagian lain selalu bisa dibuka besok. Dan ketidakpastian itulah yang membuat sistem ini efektif. Ketakutan terbesar bukan pada apa yang sudah dibuka, melainkan pada apa yang masih disimpan. Kalimat kuncinya ada di sini.
Ketika dokumen dibuka sebagian, pesan terbesarnya justru sering ditujukan ke orang-orang yang tahu apa isi bagian yang tidak dibuka. Publik mungkin sibuk memperdebatkan daftar nama, tanggal, dan foto-foto lama. Namun elit membaca di antara baris. Mereka menghitung risiko, menilai ulang aliansi, dan menyesuaikan posisi politik mereka. Dokumen ini menjadi semacam roll call kekuasaan. Siapa yang masih relevan, siapa yang bisa dilepas, dan siapa yang harus tetap dilindungi. Dengan cara ini, rilis Epstein kemungkinan berfungsi sebagai alat disiplin internal. Ia mengingatkan bahwa tidak ada elit yang sepenuhnya kebal, dan bahwa sistem selalu menyimpan cadangan senjata terhadap anggotanya sendiri. Bukan untuk menghancurkan sistem, tetapi justru untuk menjaganya tetap patuh, stabil, dan terkendali dari dalam. Setiap sistem kekuasaan besar, terutama negara adidaya, punya satu sifat yang konsisten sepanjang sejarah. Ia tidak runtuh karena diserang dari luar, tapi berubah karena tidak lagi cocok dengan zamannya. Dan ketika perubahan itu terjadi, sistem tidak pernah melakukan revolusi terbuka. Ia melakukan penataan ulang yang terkendali. Dunia hari ini sedang berada di titik transisi besar. Aliansi global bergeser, pusat ekonomi tidak lagi sepenuhnya barat sentris, dan dominasi moral Amerika terus dipertanyakan. Dalam situasi seperti ini, sistem lama, beserta wajah-wajah lamanya, menjadi beban. Bukan karena mereka tidak berkuasa, tetapi karena mereka membawa simbol masa lalu yang sudah tidak kompatibel dengan narasi masa depan. Disinilah kasus Epstein kemungkinan masuk sebagai alat yang sangat efektif. Ia bukan sekadar skandal kriminal, tetapi simbol busuk dari era lama. Era ketika elit bisa hidup di atas hukum, ketika relasi gelap dilindungi, dan ketika kekuasaan berjalan tanpa akuntabilitas publik. Dengan membuka dokumen Epstein sekarang, sistem seolah berkata, "Kami mengakui dosa masa lalu, dan kami sedang membersihkannya." Namun membersihkan di sini bukan berarti menghancurkan seluruh struktur. Justru sebaliknya. Yang terjadi adalah seleksi simbolik. Beberapa figur dikorbankan bukan karena mereka paling bersalah, tetapi karena mereka paling tepat secara politis untuk dilepas. Mereka adalah wajah-wajah yang berasal dari jaringan lama, terikat pada aliansi lama, merepresentasikan cara kerja lama dan tidak lagi esensial bagi arah baru. Kekuasaan pengorbanan ini menciptakan ilusi perubahan radikal, padahal yang berubah terutama adalah kulit luarnya. Sistem tetap berdiri, tapi dengan narasi baru, aktor baru, dan legitimasi yang diperbarui. Penting untuk dipahami, penataan ulang selalu butuh momen krisis simbolik. Tanpa krisis, tidak ada justifikasi untuk membuang orang lama dan mengangkat yang baru. Epstein menyediakan krisis itu dalam bentuk yang sempurna, emosional, menjijikkan, dan sulit dibela. Tidak ada elit yang berani berkata, "Tunggu dulu, jangan bongkar ini." Karena membela Epstein berarti bunuh diri politik, maka dokumen Epstein berfungsi seperti upacara pembersihan. Ia memberi alasan moral bagi sistem untuk berkata, "Kami bukan seperti dulu lagi." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah reposisi kekuasaan. Aktor lama dipinggirkan, aktor baru naik dengan janji lebih bersih, dan struktur inti tetap aman dari pertanyaan yang lebih berbahaya. Di balik layar, elit membaca pesan yang sangat jelas. Jika kamu ingin bertahan dalam tatanan baru, kamu harus selaras dengan arah baru sistem. Yang tidak bisa menyesuaikan atau terlalu terikat pada masa lalu akan dilepas dengan atau tanpa skandal. Inilah sebabnya rilis dokumen ini tidak boleh dibaca sebagai keberanian moral semata. Ia adalah manuver transisi. Sebuah cara bagi sistem untuk mengganti pemain tanpa mengganti permainan. Membersihkan panggung, bukan membongkar fondasi. Negara besar tidak runtuh ketika mereka berbuat salah. Mereka runtuh ketika publik tidak lagi percaya bahwa sistem mampu mengoreksi dirinya sendiri. Amerika hari ini berada tepat di titik itu. Bukan sekadar krisis ekonomi atau politik, tetapi krisis kepercayaan.
Publik semakin yakin bahwa hukum tidak berlaku sama, bahwa elit kebal, dan bahwa institusi lebih sibuk melindungi diri daripada melindungi rakyat. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan semua rahasia lama justru berbahaya. Masa lalu yang tidak pernah diakui berubah menjadi utang legitimasi yang terus menumpuk. Kasus Epstein adalah representasi sempurna dari utang itu. Ia bukan hanya tentang kejahatan seksual, tetapi tentang siapa saja yang dilindungi, siapa yang menutup mata, dan bagaimana sistem membiarkan itu berlangsung selama puluhan tahun. Selama kasus ini dibiarkan terkubur, ia menjadi simbol bahwa negara tidak pernah benar-benar berniat membersihkan dirinya. Maka strategi yang dipilih bukan menutup rapat, melainkan mengorbankan masa lalu secara terkontrol. Dengan membuka dokumen Epstein sekarang, negara seolah berkata kepada publik, "Kami tidak menyangkal kesalahan lama. Kami berani membukanya." Ini adalah pesan yang sangat penting secara psikologis, karena ia memberi ilusi bahwa sistem masih punya mekanisme koreksi internal. Namun pengorbanan ini sangat selektif. Yang dijatuhkan umumnya adalah figur yang kekuasaannya sudah melemah, jaringan yang sudah tidak relevan dengan peta politik sekarang, dan elit lama yang tidak lagi memegang tuas keputusan utama mereka menjadi tumbal sejarah. Bukan karena mereka satu-satunya yang bersalah, tetapi karena mereka paling aman untuk dijadikan simbol kesalahan kolektif. Dengan cara ini, sistem menciptakan jarak antara kami yang sekarang dan mereka yang dulu. Disinilah kecerdikan strateginya. Publik diarahkan untuk melihat Epstein sebagai borok masa lalu, sesuatu yang sudah selesai, sudah ditangani, dan tidak perlu dibawa ke masa depan. Padahal jaringan kekuasaan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berganti wajah dan metode. Dengan membakar masa lalu, sistem membeli ruang bernapas untuk masa depan. Ia bisa melanjutkan kebijakan baru, teknologi kontrol baru, dan bentuk kekuasaan baru tanpa terus dibayangi tuduhan lama. Setiap kritik bisa dijawab dengan satu kalimat ampuh. Kasus itu sudah dibuka. Itu masa lalu. Ini bukan keadilan dalam arti moral murni. Ini adalah manajemen legitimasi. Sistem tidak sedang mencari kebenaran sepenuhnya, tetapi cukup kebenaran untuk membuat publik tetap percaya bahwa perubahan sedang terjadi. Masa lalu dikorbankan bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menyelamatkan masa depan sistem itu sendiri. Dan ketika publik merasa sesuatu telah dilakukan, tekanan mereda. Itu memberi ruang bagi kekuasaan untuk bergerak ke tahap berikutnya, mengubah aturan main, memperkuat kontrol, dan menata ulang arah negara tanpa perlawanan besar. Di era sekarang, rahasia negara tidak lagi aman hanya karena disimpan rapi. Ancaman terbesar bukan datang dari pengadilan atau parlemen, tetapi dari kebocoran yang tak bisa diprediksi dan tak bisa dikendalikan. Negara sangat paham satu hal. Bukan rahasia itu sendiri yang paling berbahaya, tapi cara rahasia itu terbongkar. Jika dokumen sensitif muncul melalui jalur resmi, negara masih bisa mengatur konteks, memilih bahasa, dan menentukan batas diskusi. Tapi jika bocor secara liar, melalui whistleblower, peretas, atau aktor asing, maka narasi sepenuhnya lepas dari kendali. Kasus Epstein memenuhi semua syarat untuk menjadi bom kebocoran semacam itu. Ia melibatkan nama-nama berpengaruh lintas negara, log perjalanan, kontak sosial, dan jaringan tertutup. Dokumen lama yang tersimpan di banyak tempat, bukan satu arsip tunggal. Artinya, risiko bocor tidak terpusat, dan semakin lama ditahan, semakin besar kemungkinan ia muncul dalam bentuk yang paling merusak. Negara juga sadar bahwa lanskap informasi telah berubah total. Hari ini, whistleblower tidak lagi sendirian. Mereka punya jaringan global, jurnalisme independen, dan data jurnalisme mampu mengurai arsip mentah. AI bisa menghubungkan potongan data kecil menjadi pola besar, media sosial mempercepat viralitas sebelum klarifikasi sempat dibuat. Dalam kondisi ini, menunggu berarti kalah. Maka strategi yang dipilih adalah preemptive disclosure, membuka sebagian dokumen lebih dulu, sebelum pihak lain melakukannya dengan cara yang tidak bisa dikontrol. Dengan rilis resmi, negara melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama,
Ia menentukan titik awal cerita. Media akan mengutip dokumen resmi sebagai referensi utama. Analisis publik akan berputar di sekitar apa yang sudah dilepas, bukan apa yang masih tersembunyi. Kedua, negara menciptakan ilusi kelengkapan. Ketika arsip besar dibuka, publik cenderung menganggap, "Oh, ini isinya." Padahal yang dibuka adalah bagian yang sudah diseleksi secara hukum dan politik. Yang tidak dirilis justru tenggelam karena tidak punya pembanding resmi. Ketiga, rilis ini berfungsi sebagai tameng narasi. Ketika di kemudian hari muncul klaim baru, responsnya sederhana. Itu tidak ada di dokumen resmi. Dan dalam ekosistem media modern, apa yang tidak ada di arsip resmi seringkali langsung dicap spekulatif, meskipun bisa jadi benar. Lebih jauh lagi, dengan membuka sekarang, negara juga mengikat tangan platform dan institusi. Pengadilan, redaksi media besar, dan bahkan algoritma platform digital akan menjadikan versi resmi sebagai standar kebenaran. Narasi di luar itu lebih mudah ditekan, dilabeli, atau diabaikan. Jadi ini bukan soal keberanian membuka borok. Ini adalah manuver defensif tingkat tinggi. Negara memilih luka yang bisa ditangani, daripada membiarkan luka yang sama dibuka secara brutal oleh pihak lain. Transparansi di sini bukan tujuan akhir. Ia adalah alat untuk mempertahankan kendali. Dan ketika kendali atas narasi sudah dipegang, negara bisa melangkah ke fase berikutnya, memastikan bahwa skandal Epstein tidak berkembang menjadi pintu masuk ke jaringan yang lebih luas dan lebih aktif. Dalam politik internasional, konflik besar jarang dimulai dengan tank atau misil. Ia hampir selalu diawali dengan perang legitimasi. Siapa yang berhak bicara soal moral, hukum, dan tatanan dunia? Dan di fase inilah skandal seperti Epstein menjadi beban strategis. Amerika sebagai negara yang selama puluhan tahun memposisikan diri sebagai penjaga nilai global, memiliki satu kelemahan fatal, standar ganda. Ketika berbicara tentang HAM, hukum internasional, dan perlindungan anak, musuh geopolitiknya selalu punya amunisi balik. Kalian bicara moral, tapi melindungi predator elit di rumah sendiri. Selama file Epstein tertutup, celah serangan ini tetap terbuka. Dalam konteks persaingan global yang makin keras, baik dengan China, Rusia, maupun blok-blok kekuatan baru, citra moral bukan sekadar simbol. Ia adalah alat diplomasi. Negara yang kehilangan legitimasi moral akan kesulitan membangun koalisi internasional, meyakinkan sekutu untuk ikut sanksi atau tekanan, mengklaim posisi pembela tatanan dunia, menjustifikasi langkah keras di mata publik global. Skandal Epstein, jika dibiarkan membusuk tanpa penanganan, adalah bom waktu reputasi. Ia bisa diledakkan kapan saja oleh lawan geopolitik, melalui media internasional, dokumen bocor, atau kampanye informasi. Dan yang paling berbahaya, ia bukan tuduhan kosong, ia berbasis fakta, arsip, dan nama nyata. Dengan membuka dokumen sekarang, Amerika melakukan damage control pada level global. Pesan implisitnya bukan untuk korban, melainkan untuk dunia. Kami mengakui borok kami sendiri, kami membuka arsip, sistem kami bisa mengoreksi diri. Apakah itu sepenuhnya benar? Tidak sepenuhnya. Tapi dalam geopolitik, persepsi koreksi seringkali lebih penting daripada koreksi itu sendiri. Langkah ini juga berfungsi untuk menutup ruang manuver lawan. Ketika dokumen sudah dirilis secara resmi, negara pesaing kehilangan senjata kejutan. Mereka tidak lagi bisa berkata, "Kami akan bongkar rahasia kalian." Karena jawabannya sudah siap, itu sudah kami buka. Dengan begitu, potensi eskalasi informasi dapat diredam sebelum berubah menjadi krisis diplomatik. Ada dimensi lain yang lebih dalam. Konflik besar membutuhkan konsolidasi internal dan eksternal. Negara yang hendak masuk ke fase konfrontasi, baik ekonomi, teknologi, maupun militer, harus memastikan tidak ada skandal lama yang bisa menggerogoti fokus publik dan elit. Epstein adalah noise berbahaya. Ia memecah konsentrasi, menumbuhkan sinisme, dan melemahkan kepercayaan pada institusi. Maka skandal itu harus diselesaikan secara simbolik terlebih dahulu.
bukan dengan menuntaskan seluruh kebenaran, tetapi dengan menutup bab. Memberi kesan bahwa isu lama sudah ditangani, agar panggung bersih untuk narasi yang lebih besar. Keamanan nasional, ancaman eksternal, dan persatuan menghadapi lawan. Ini bukan soal empati global. Ini soal menyingkirkan liabilitas moral sebelum memasuki fase konflik yang menuntut klaim kebenaran dan kepemimpinan. Dengan kata lain, file Epstein dibuka bukan karena dunia menjadi lebih jujur, tetapi karena dunia menjadi lebih berbahaya, dan negara tidak bisa membawa beban masa lalu ke medan konflik masa depan. Dalam arsitektur kekuasaan modern, perhatian publik bukan sekadar efek samping dari peristiwa politik, melainkan instrumen yang dikelola secara aktif. Negara, korporasi besar, dan elit politik memahami bahwa masyarakat tidak bisa memproses terlalu banyak krisis besar secara bersamaan. Karena itu, ketika tekanan struktural meningkat, krisis ekonomi laten, kebijakan tidak populer, penataan ulang sistem finansial, ekspansi pengawasan digital, atau manuver geopolitik berisiko tinggi, muncul kebutuhan untuk mengunci fokus publik pada isu yang menyita emosi, tetapi tidak mengancam fondasi sistem. Skandal Epstein memenuhi kriteria itu dengan hampir sempurna. Kasus ini bersifat personal, konkret, dan penuh elemen dramatis. Predator, korban, pulau pribadi, pesawat jet, dan nama-nama terkenal. Otak manusia secara alami lebih responsif terhadap narasi seperti ini dibanding isu abstrak seperti kebijakan moneter atau desain ulang sistem ekonomi. Akibatnya, energi kognitif dan emosional publik terkuras habis untuk perdebatan moral dan personal, sementara isu struktural yang dampaknya jauh lebih besar terhadap kehidupan sehari-hari bergerak di latar belakang tanpa resistensi sebanding. Ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari cara informasi bekerja dalam masyarakat modern. Lebih jauh, skandal personal menciptakan ilusi kontrol dan partisipasi. Publik merasa berdaya karena bisa menunjuk orang jahat, menuntut hukuman, dan membongkar aib individu. Namun kemarahan ini diarahkan ke masa lalu dan ke figur yang secara politis sudah aman untuk diserang. Sistem tidak terguncang karena yang diserang bukan mekanisme kekuasaan, melainkan aktor-aktor yang bisa dikorbankan. Dalam bahasa kekuasaan, ini disebut kemarahan yang terkendali. Cukup keras untuk melepaskan tekanan sosial, tetapi cukup sempit untuk tidak melebar ke tuntutan perubahan struktural. Media memainkan peran krusial di sini. Skandal seperti Epstein menyediakan konten yang mudah dikemas, mudah diviralkan, dan tidak menuntut literasi kebijakan yang tinggi. Media arus utama bisa terus melaporkan pembaruan, tanpa harus mengkritisi keputusan strategis negara yang jauh lebih kompleks dan berisiko. Media sosial dengan algoritmenya memperkuat efek ini. Nama besar, emosi, dan konflik personal jauh lebih disukai daripada analisis sistemik yang rumit. Hasilnya adalah ekosistem informasi yang bising, tetapi dangkal. Ada dimensi waktu yang tak kalah penting. Dengan membuka skandal lama, negara secara halus mengarahkan publik untuk menatap ke belakang. Diskursus dipenuhi oleh pertanyaan, siapa yang terlibat dulu alih-alih apa yang sedang dibangun sekarang? Ini sangat menguntungkan di masa transisi besar, karena perubahan struktural paling mudah dilakukan ketika masyarakat sibuk memperdebatkan masa lalu. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan baru bisa diperkenalkan secara bertahap, seringkali tanpa perlawanan signifikan, karena energi publik sudah habis terserap oleh drama yang lain. Yang sering luput disadari adalah bahwa pengalihan ini tidak harus direncanakan secara kaku oleh satu tangan tunggal. Ia bisa muncul dari konvergensi kepentingan. Negara ingin stabilitas, media ingin atensi, elit tertentu ingin konflik personal menggantikan konflik struktural. Epstein menjadi titik temu sempurna bagi semua kepentingan ini. Skandalnya nyata, menjijikkan, dan melibatkan elit, tetapi juga cukup tertutup dan bersejarah untuk dikendalikan ujungnya. Dengan demikian, rilis dokumen Epstein berfungsi sebagai lebih dari sekadar pengungkapan kasus lama. Ia menjadi manajemen perhatian berskala nasional, bahkan global.
Publik merasa sedang menyaksikan kebenaran besar dibuka, padahal yang sedang terjadi adalah penyaluran emosi kolektif menjauh dari medan yang lebih berbahaya bagi sistem. Dan dalam politik kekuasaan, seringkali bukan kebohongan yang paling efektif, melainkan kebenaran yang ditempatkan pada waktu dan konteks yang tepat. Cukup mengejutkan untuk mengalihkan pandangan, tetapi cukup aman untuk tidak mengubah arah permainan. Ketika negara akhirnya membuka dokumen Epstein, yang sebenarnya dilakukan bukanlah membuka seluruh kebenaran, melainkan menetapkan batas kebenaran yang diakui secara resmi. Ini adalah mekanisme kekuasaan yang sangat halus, karena terlihat seperti transparansi, tetapi pada saat yang sama berfungsi sebagai pagar naratif. Dengan satu tindakan rilis, negara secara implisit berkata, "Inilah cerita yang sah. Di luar ini bukan bagian dari arsip." Sejak titik itu, semua diskusi publik, baik di media, akademisi, maupun hukum, akan dipaksa berputar di dalam koridor yang sama. Dokumen resmi memiliki kekuatan institusional yang tidak dimiliki oleh kesaksian korban, investigasi independen, atau kebocoran tidak resmi. Media arus utama akan selalu merujuk pada arsip negara sebagai sumber primer. Pengadilan akan menilai perkara berdasarkan apa yang tercatat secara resmi. Platform digital dan pemeriksa fakta akan menggunakan dokumen tersebut sebagai patokan untuk menentukan mana yang dianggap sah dan mana yang dicap spekulatif. Akibatnya, narasi yang tidak tercantum bukan karena salah, tetapi karena tidak dirilis, secara perlahan akan terpinggirkan, bahkan dilabeli sebagai tidak kredibel. Yang lebih penting lagi, penguncian ini bekerja ke masa depan. Arsip yang dibuka hari ini akan menjadi fondasi sejarah resmi di kemudian hari. Generasi berikutnya tidak akan bertanya, apa yang disembunyikan? Tetapi, apa yang tertulis dalam dokumen 2026? Dengan kata lain, negara tidak hanya mengontrol percakapan saat ini, tetapi juga mengarahkan cara sejarah akan ditulis. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang relasi intelijen, mekanisme perlindungan hukum awal, jaringan yang masih aktif, dan peran aktor yang tidak pernah muncul di dokumen, secara sistematis dipindahkan ke wilayah abu-abu yang sulit dibuktikan secara institusional. Inilah mengapa rilis dokumen seringkali menjadi akhir dari diskusi, bukan awal. Bukan karena semua misteri terjawab, tetapi karena ruang bertanya dipersempit. Setelah batas resmi ditetapkan, negara tidak perlu lagi membantah narasi alternatif. Cukup membiarkannya mati pelan-pelan karena tidak memiliki pijakan legal dan arsip. Transparansi parsial ini menciptakan ilusi keterbukaan, sambil memastikan bahwa kendali atas kebenaran tetap berada di tangan institusi, bukan publik. Jadi poin kuncinya bukan apa yang dibuka, melainkan apa yang dengan efektif dinyatakan di luar cerita. Dengan mengunci batas kebenaran versi resmi, negara mengamankan satu hal yang paling vital dalam politik modern. Kendali atas makna, bukan sekadar kendali atas informasi. Dalam sejarah kekuasaan, sistem hampir tidak pernah menyelamatkan dirinya dengan menghancurkan seluruh fondasi. Cara yang jauh lebih sering digunakan adalah pengorbanan simbolik. Menjatuhkan sebagian figur agar keseluruhan struktur tampak bersih dan tetap berdiri. Rilis dokumen Epstein bekerja tepat dalam logika ini. Tidak semua elit disentuh, tidak semua jaringan dibongkar, dan tidak semua relasi ditarik ke permukaan. Yang muncul ke publik cenderung adalah nama-nama yang secara politik sudah aman untuk dikorbankan. Mereka yang kekuatannya melemah, pengaruhnya menurun, sudah pensiun, atau tidak lagi memegang posisi strategis dalam arsitektur kekuasaan saat ini. Pengorbanan simbolik ini memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, ia memberi publik sesuatu yang konkret. Nama, wajah, reputasi yang runtuh. Ini menciptakan kesan bahwa sistem akhirnya berani menyentuh elit. Di sisi lain, pengorbanan itu juga berfungsi sebagai pagar. Ia menandai batas sejauh mana pembersihan akan dilakukan. Publik diarahkan untuk percaya bahwa dengan jatuhnya beberapa figur, keadilan telah berjalan, padahal inti sistem, mekanisme perlindungan,
relasi kuasa dan jaringan yang masih aktif tetap utuh dan tidak tersentuh. Yang membuat strategi ini efektif adalah sifat simboliknya. Manusia cenderung memahami perubahan melalui tokoh, bukan struktur. Ketika beberapa nama besar tercoreng, publik merasakan adanya koreksi moral, meski secara substantif tidak banyak yang berubah. Sistem memanfaatkan kecenderungan ini dengan sangat sadar. Ia tidak menyangkal dosa, tetapi memilih dosa mana yang boleh diperlihatkan. Dengan begitu, rasa marah publik diarahkan ke individu-individu tertentu, bukan ke pertanyaan yang lebih berbahaya seperti, mengapa jaringan ini bisa bertahan lama? Siapa yang melindungi? Dan mekanisme apa yang memungkinkan semuanya terjadi? Lebih jauh lagi, pengorbanan simbolik berfungsi sebagai pesan internal bagi elit lain. Ia mengatakan, tidak ada yang benar-benar kebal, tapi sistem akan memilih siapa yang jatuh dan kapan. Ini menciptakan disiplin diam-diam. Mereka yang masih berada di lingkar kekuasaan membaca pesan itu dengan sangat jelas, sementara publik hanya melihat drama permukaan. Dengan kata lain, rilis dokumen ini bukan hanya komunikasi ke masyarakat, tetapi juga komunikasi vertikal ke dalam kelas elit itu sendiri. Pada akhirnya, Epstein dan sebagian jaringannya diposisikan sebagai korban yang cukup kotor untuk dibuka, tetapi cukup terbatas untuk tidak mengancam arah baru sistem. Pengorbanan ini menutup satu bab dengan kesan pembersihan, tanpa membuka pintu ke bab berikutnya yang jauh lebih berbahaya. Sistem tidak mencari keadilan total. Sistem mencari stabilitas yang bisa dipertahankan sambil tampak bermoral. Disinilah letak kekerasan halus dari pengorbanan simbolik. Beberapa nama dijatuhkan agar keseluruhan mesin kekuasaan tetap berjalan dengan wajah yang seolah baru, tetapi dengan mekanisme lama yang masih hidup. Cara sebuah kasus ditutup seringkali lebih penting daripada cara ia dibuka. Dalam rilis dokumen Epstein, pola yang muncul bukanlah dorongan untuk memperluas penyelidikan, melainkan upaya halus untuk menyimpulkan cerita. Framing yang digunakan berulang kali menempatkan Epstein sebagai kasus lama, jejak kelam masa lalu, atau misteri yang akhirnya terungkap. Bahasa seperti ini bukan netral. Ia secara psikologis menuntun publik pada satu kesimpulan. Ini sudah selesai. Padahal, jika dilihat lebih dalam, banyak pertanyaan paling krusial justru tidak dijawab. Sumber kekayaan Epstein yang sebenarnya tetap kabur. Relasinya dengan dunia intelijen tidak pernah dibuka secara substansial. Mekanisme perlindungan hukum yang ia nikmati di awal karirnya tidak diurai secara tuntas. Jaringan mana yang masih aktif, siapa yang masih memiliki pengaruh, dan bagaimana pola kekuasaan itu bekerja. Semua pertanyaan ini berhenti tepat di tepi dokumen resmi. Namun alih-alih menimbulkan dorongan investigasi lanjutan, rilis arsip justru membungkus kekosongan itu dengan kesan finalitas. Disinilah fungsi politiknya bekerja. Dengan menjadikan Epstein sebagai titik akhir, negara secara efektif menutup pintu ke jaringan yang lebih luas. Publik diajak melihat satu figur pusat, bukan sistem yang memungkinkan figur itu beroperasi selama bertahun-tahun. Narasi difokuskan pada individu yang sudah mati, bukan pada mekanisme hidup yang masih berjalan. Ini membuat kemarahan publik kehilangan arah ke depan, karena objeknya sudah dianggap selesai dan tidak lagi relevan secara operasional. Framing penutup bab juga memberi manfaat praktis bagi institusi. Media bisa melabeli isu ini sebagai arsip sejarah, bukan agenda investigatif aktif. Pengadilan bisa menolak gugatan baru dengan alasan kurangnya bukti tambahan di luar dokumen yang sudah dibuka. Platform digital bisa menganggap diskusi lanjutan sebagai pengulangan spekulatif. Perlahan, kasus ini tidak dibantah, ia hanya dibiarkan membeku. Yang tersisa adalah paradoks besar. Publik diberi lebih banyak informasi, tetapi ruang untuk bertanya justru menyempit. Epstein diperlakukan seolah-olah ia adalah anomali, bukan gejala. Seolah-olah dengan menutup kisah satu orang, jaringan dan pola kekuasaan yang lebih luas ikut mati bersamanya. Padahal, dalam sejarah, sistem seperti ini jarang runtuh hanya karena satu nama dihapus dari buku. Dan ketika sebuah kasus besar diakhiri bukan dengan jawaban tuntas, tetapi dengan rasa sudah cukup,
Itulah tanda bahwa fungsi politiknya telah selesai, bukan untuk mencari kebenaran sepenuhnya, melainkan untuk mengakhiri pertanyaan sebelum ia berkembang terlalu jauh. Jika kita menarik napas sejenak dan melihat seluruh rangkaian ini dari atas, satu hal menjadi jelas. Kasus Epstein tidak pernah berdiri sebagai skandal kriminal biasa. Ia bergerak di persimpangan kekuasaan, reputasi, dan timing politik. Filenya tidak dibuka karena sistem tiba-tiba menjadi lebih bermoral, melainkan karena keseimbangan risiko telah berubah. Menutupnya terlalu lama menjadi lebih berbahaya daripada membukanya secara terkendali. Yang dikorbankan dalam proses ini bukanlah struktur kekuasaan, melainkan simbol-simbol lama. Individu-individu tertentu dijatuhkan, reputasi masa lalu dibakar, agar sistem bisa tampil seolah membersihkan diri tanpa benar-benar mengubah mekanismenya. Publik diberi transparansi parsial. Cukup untuk meredakan kecurigaan, cukup untuk menghabiskan emosi, tetapi tidak cukup untuk membuka seluruh jaringan yang memungkinkan kejahatan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan rilis dokumen di tahun 2026, negara melakukan beberapa hal sekaligus. Mengunci versi kebenaran resmi, mengatur ulang narasi sejarah, menutup celah serangan moral dari luar, dan mengalihkan perhatian dari perubahan struktural yang jauh lebih menentukan masa depan. Epstein dijadikan titik akhir, bukan pintu masuk. Sebuah bab ditutup dengan rapi, agar bab berikutnya bisa ditulis tanpa gangguan. Dan mungkin disinilah pelajaran terbesarnya. Dalam politik tingkat tinggi, keadilan seringkali bukan tentang mengungkap semuanya, melainkan tentang mengungkap secukupnya. Bukan untuk menyembuhkan sistem, tetapi untuk menjaganya tetap berjalan. Yang dilindungi bukan nama, bukan reputasi, bahkan bukan kebenaran penuh, melainkan mesin kekuasaan itu sendiri. Jadi ketika kita bertanya, agenda besar apa yang sedang disiapkan? Mungkin jawabannya bukan satu rencana rahasia tunggal, melainkan satu kenyataan yang lebih dingin, bahwa perubahan besar selalu didahului oleh pengorbanan simbolik, dan tidak semua kebenaran pernah benar-benar dirancang untuk sampai ke publik. Jika kamu sampai di titik ini, satu hal pasti. Kisah ini bukan untuk ditelan mentah-mentah, dan juga bukan untuk dilupakan begitu saja. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bersalah, melainkan siapa yang diuntungkan ketika kebenaran dibuka setengah. Jadi sebelum kamu menutup video ini, simpan satu pikiran. Setiap kali sebuah skandal besar diselesaikan, ada agenda yang tidak ikut diumumkan. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini perlu terus dibedah, tanpa teriak, tanpa sensasi murahan, kamu tahu harus kemana. Tetap kritis, karena di dunia kekuasaan, yang paling berbahaya bukan kebohongan, melainkan kebenaran yang disajikan terlalu rapi.